Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Adi Pangestu. Saya dari kelas 1E, mahasiswa Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang identitas diri sebagai etnik Indonesia. Identitas diri. Definisi dari identitas diri menurut Michael A. Hogg dan Dominic Abrams pada tahun 1988 merupakan sebuah pengetahuan individu bahwa dirinya merupakan milik kelompok sosial tertentu sama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai keanggotaan kelompok, di mana kelompok sosial tersebut merupakan dua atau lebih suatu individu yang berbagi identifikasi sosial, baik secara umum ataupun secara pribadi, hampir sama dan kemudian menganggap diri mereka sebagai anggota dari kategori sosial yang sama. Secara inti, identitas diri merupakan sebuah atribut yang dimiliki seseorang sebagai makhluk sosial baik secara kelompok ataupun individu, yang kemudian atribut tersebut digunakan untuk memperkenalkan suatu kelompok sosial serta untuk membedakan kelompok sosial tersebut dengan kelompok sosial yang lainnya. Identitas budaya. Identitas budaya merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai. Menurut Dorais pada tahun 1988, identitas etnis berhubungan erat dengan identitas budaya. Karena untuk mengategorikan suatu masyarakat, seseorang harus mengetahui ciri khas budaya mereka, atau dengan kata lain, identitas etnis dapat menentukan identitas budaya suatu kelompok. Yang selanjutnya adalah etnik Indonesia. Etnik atau etnis bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang merupakan arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Mengutip Kemendikbud RI, etnik atau etnis disebut juga suku bangsa. Menurut Kwetejaraningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan asal-usul, tempat asal dan kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat, istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakteristik tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Nah, selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia sangat beragam. Pakaian adat tradisional di Indonesia adalah nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Maka pakaian adat di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Contohnya, pakaian adat Biliau dan Makuta dari Sulawesi Tengah, Mambe dari Gorontalo, kebaya dan beskap dari Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada lagi tarian daerah.
Tari adalah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak, biasanya mengandung makna dan simbol tertentu di dalamnya. Setiap tarian atau pertunjukan tari di tiap daerah Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Contoh, tari daerah di Indonesia, tari Saudati dari Aceh, tari Legong dari Bali, dan masih banyak lainnya. Membangun identitas minoritas dan identitas mayoritas. Selain memahami identitas dari sudut pandang perspektif psikologi sosial, kita dapat memahami identitas dari proses bagaimana identitas minoritas dan mayoritas itu dibangun. Dalam membangun identitas minoritas ini, psikologi sosial mengidentifikasikan 4 tingkatan dalam menyusun identitas minoritas. Keempat tingkatan tersebut adalah Eunesia Minute Identity atau identitas yang teruji, confirm, keselarasan, resisten and separatism, resisten dan separatis, dan integrasi. Meskipun tingkatan-tingkatan ini berpusat pada identitas rasial dan etnis, biasanya mereka juga diterapkan pada identitas lain seperti kelas, gender, atau orientasi seksual yang dikemukakan oleh Monteroto dan Pedersen dalam Nakaya 1998. 4 tingkatan menyusun identitas. Yang pertama adalah identitas yang teruji. Tingkatan ini dikarakteristikkan berdasarkan pada ketidakcukupan eksplorasi dari perbedaan etnis. Yang kedua adalah keselarasan. Tingkatan ini dikarakteristikkan berdasarkan pada internalisasi dari nilai dan norma-norma dari grup yang dominan serta keinginan yang kuat untuk mengasimilasi ke dalam budaya yang dominan. Yang ketiga yaitu resisten dan separatis. Beberapa jenis dari sebuah peristiwa dapat menggerakkan perubahan jadi tingkat ketiga ini, termasuk yang negatif seperti diskriminasi atau nama panggilan. Yang terakhir adalah integrasi. Pada tingkat ini, mereka datang untuk merealisasikan rasisme dan bentuk-bentuk penindasan lain yang terjadi, tetapi mereka mencoba untuk mengalihkan beberapa kemarahan dari tingkatan-tingkatan sebelumnya melalui cara yang positif. Identitas memiliki kedalam pengaruh dalam proses komunikasi antar budaya. Salah satu pendekatan yang dapat kita gunakan untuk memahami hal ini adalah dinamika budaya individu. Dinamika budaya individu digunakan untuk menguji isu-isu yang timbul ketika kita menghadapi orang yang tidak tahu identitasnya. Dalam interaksi komunikasi antar budaya, kesalahan identitas sering memperparah kemarahan dan menimbulkan permasalahan komunikasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.